Ya, dalam pemeriksaan sebagai terdakwa, Richard Eliezer Pudihang Lumiu menegaskan kembali bahwa ia diperintah Sambo untuk membunuh, bukan menghajar, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Verdi Sambo. Selain itu, kemarin hakim juga melakukan pemeriksaan setempat untuk mendalami kejadian peristiwa. Bagaimana nasib Richard di saat terdakwa lain memberikan keterangan yang berbeda dengan dirinya? Saya akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Bung Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, dan juga Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Selamat malam, Bang Roni, Pak Fikar, apa kabar? Selamat Selamat malam, malam. Saya langsung ke Mas Reinhardt. Ya. Bang Roni terlebih dahulu. Sekali lagi, klien Anda menegaskan bahwa Verdi Sambo memerintahkan untuk menembak dan ikut menembak Brigadir Yosua. Tapi keterangan ini kemudian berbeda dengan terdakwa yang lainnya. Bagaimana upaya Anda untuk membuktikan bahwa memang pernyataan Richard Eliezer ini betul Verdi Sambo melakukan perintah penembakan dan juga melakukan penembakan? Iya Mas Renhat, kalau kita runut lagi ya, bahwa ada peristiwa di mana di Saguling lantai 3 ada saudara Ricky Rizal yang dipanggil. Ya. Yang dipanggil yang disampaikan bahwa kamu siap backup, kemudian kamu nanti kalau ada apa-apa kamu backup, kurang lebih seperti itu, dan ada perintah. Nah ini kita garis bawahi dulu perintah ya. Kemudian Ricky Rizal menyampaikan saya tidak berani, gitu. Nah, kemudian Ricky Rizal memanggil klien saya, kemudian klien saya ke lantai 3, kemudian keluarlah perintah tersebut ya, perintah membunuh. Nah, terkait dengan yang kita garis bawahi adalah Mas Renhat, ada perintah. Perintah itu di Ricky Rizal dan perintah itu ada di Richard Eliezer. Ini kita garis bawahi dulu ya. Kemudian ini untuk menggambarkan bahwa keterangan dari klien saya tidak berdiri sendiri ya. Oke. Nah, ini yang menjadi perdebatan ketika tidak ada CCTV di lantai 2 dan lantai 3 rumah Saguling. Kalau kemarin kita datang ke rumah Saguling, kita melihat bahwa setiap sudut rumah tersebut itu ada CCTV. Jadi sebenarnya ini untuk menjawab terhadap pembelaan Verdi Sambo dan pengacaranya ketika menyampaikan bahwa tidak Richard Eliezer di lantai 3, tidak Verdi Sambo tidak perintah bunuh. Nah harusnya CCTV yang ada di lantai 2, lantai 3 itu dikeluarkan, Mas Renat. Jadi pertanyaan buat kami, kenapa hanya CCTV yang ada di lantai 1? Ini untuk menjawab ya terkait dengan peristiwa yang di Saguling. Kemudian peristiwa yang ada di Duren 3 yang disampaikan oleh klien saya, itu juga pun ada keterangan Ricky Rizal yang mendengar bahwa jongkok ya. Kemudian Ricky Rizal menyampaikan bahwa dia tidak melihat karena ada panggilan. Nah, kemudian kalau keterangan dari Kuatmaruf adalah melihat saudara Verdi Sambo maju ke depan. Dan juga ditanyakan oleh majelis hakim waktu itu, kamu melihat tembak atau tidak? Kemudian saudara Kuatmaruf sampaikan bahwa saya terhalang oleh kaki. Yang sebenarnya kami meragukan keterangan para terdakwa ini. Tetapi begini Mas Renat, ini ada keterangan-keterangan yang bisa menjadi petunjuk sebenarnya bahwa keterangan dari Richard Eliezer ini berkesesuaian, jadi tidak berdiri sendiri, gitu loh. Nah ini supaya menjawab apa yang disampaikan bahwa Richard Eliezer berdiri sendiri terkait di lantai 3, lantai 3 dan rumah Duren 3. Tetapi keterangan Richard Eliezer yang mana yang tidak berdiri sendiri? Contohnya lantai 2 rumah Saguling. Ricky Rizal menyampaikan dijanjikan uang, Kuatmaruf dijanjikan uang. Itu sama dengan keterangan klien saya. Kemudian di mana ketika klien saya menyampaikan bahwa isolasi itu bukan di rumah Duren 3 tetapi di rumah Bangka. Itu juga diperkuat oleh keterangan saksi dari petugas swab, juga diperkuat oleh keterangan saksi ART yang sebelumnya menjawabnya tidak, tetapi mencabut BAP-nya dan mengiyakan. Dan ada juga dari para ajudan menyampaikan bahwa swab itu ada di rumah Bangka kebiasaannya. Jadi ini supaya memperjelas. Kemudian terkait keterangan, di mana lagi keterangan klien saya tidak berdiri sendiri. Kemudian menyampaikan bahwa ada upaya menghapus DNA dari Verdi Sambo untuk barang-barang dari almarhum Joshua. Itu juga tidak berdiri sendiri karena Ricky Rizal juga di persidangan menyampaikan
hal yang sama. Hmm. Nah, kemudian juga pun yang disampaikan oleh klien saya terkait dengan ketika dia dipanggil naik mobil, kemudian itu juga pun di Oke. dalam ketika dari di Rumah Saguling ya, kemudian naik mobil, kemudian dia kan dipanggil terakhir. Kemudian Oke. ada yang memanggil namanya ART Agus, tetapi Oke. sayang sekali ART Agus ini Baik. menghilang, Baik. tidak ditemukan. Baik. Jadi begini, ini untuk menggambarkan kalau seandainya ada mereka menyampaikan bahwa Richard Eliezer keterangannya sendiri, tolong mereka buktikan. Jadi kalau mereka buktikan dengan caranya gimana, Mas Oke. Renhat? Baik. Mereka munculkanlah CCTV lantai 2, munculkanlah CCTV lantai 3 di Saguling. Oke. Jadi Ya. supaya apa? Kasus ini menjadi terang. Ya. Gitu Jadi loh. Anda Tapi ada petunjuk-petunjuk kok. Oke. Iya. Baik, jadi Anda meyakini bahwa ada petunjuk-petunjuk yang itu membuktikan bahwa keterangan klien Anda tetap berkesesuaian dan juga tidak berdiri sendiri ya, Bang Roni. Saya ke Pak Fikar, kalau begitu Betul, Pak Mas Fikar, Renhat. apakah menjadi lebih Ya. sulit saat ini posisi Eliezer untuk membuktikan bahwa Sambo ikut menembak dan juga memerintah memberikan tembakan, atau Anda juga sepakat bahwa ada petunjuk-petunjuk yang bisa membuktikan itu? Ya, saya kira kan begini, peristiwa pidana itu kalau disatukan itu menjadi sebuah puzzle gitu, yang bisa dilepas-lepas, ya, yang bisa dilepas-lepas. Tetapi itu tadi antara lepasannya itu pasti ada keterkaitan gitu, ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Bang Roni. pengacara, ya, meskipun orang per orang dengan masing-masing perspektif dan dengan masing-masing penglihatannya, ya, dan apa yang dia ketahui dan dia rasakan berdiri sendiri-sendiri, tetapi ketika ada masing-masing ada keterkaitan, maka dia akan menjadi satu rangkaian puzzle yang menggambarkan satu peristiwa. Nah, saya kira di situ itu persoalannya gitu. Jadi bisa jadi umpamanya keterangan Ricky Rijal itu berbeda dengan keterangan ini karena memang dia berada pada tempat yang berbeda meskipun pada waktu yang pertama gitu, pada waktu yang sama gitu, ya, tapi pada tempat yang berbeda. Nah, karena itu tidak mengherankan gitu di dalam satu perkara pidana itu umpamanya ada saksi yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya satu pengertian gitu, satu peristiwa yang dia lihat gitu, cuma penglihatannya yang berbeda-beda. Saya kira begitu. Oke, Pak Fikar, ketika kemarin hakim dalam tanda kutip turun gunung ya ke TKP, itu menurut Anda apakah bisa menguntungkan pihak Richard Eliezer seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Roni ya, melihat langsung bagaimana lokasi TKP lantai 1, 2, dan 3, atau ini justru sebaliknya? Ya, saya kira sangat menguntungkan karena hakim tidak hanya berpegang pada keterangan-keterangan para saksi saja gitu. Ya, tanpa melihat lapangan yang sebenarnya gitu. Jadi menurut saya ini juga bagian dari peristiwa untuk meyakinkan hakim gitu. Karena bagaimanapun juga dalam satu perkara pidana itu keyakinan hakim itu sangat berperan penting, ya. Artinya apa? Artinya dengan alat bukti yang ada, ya, termasuk umpamanya datang ke lokasi, ya, itu juga bisa memperkuat, membangun keyakinan hakim gitu. Nah, karena itu hukum acara termasuk umpamanya putusan Mahkamah Konstitusi mengartikan umpamanya bukti permulaan yang cukup itu minimal harus ada 2 gitu. Ya, artinya harus ada pembantingnya gitu. Apalagi kalau 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tetapi yang sangat penting itu adalah keyakinan hakimnya. Gitu, yang berperan paling paling penting itu keyakinan hakimnya. Nah, dengan dia datang ke rumah FS ini, maka dia akan melihat persis gitu ya. Bagaimana sebenarnya peristiwa logis tidak peristiwa yang dikemukakan oleh para saksi ini. Ya, keterangan para saksi itu ya. Betul. Melihat sisi logis logikanya gitu, logis atau tidak itu yang diceritakan oleh para saksi gitu. Nah, kalau begitu dia lihat tempatnya, oh, ternyata memang seperti itu. Nah, dia sudah bisa menarik kesimpulan, saya kira, hakim itu. Oke. Bang Roni, Anda sepakat bahwa kemarin yang datang ke lokasi TKP itu bisa menambah keyakinan hakim di tengah-tengah
keterangan terdakwa lain yang tadi juga Anda katakan dan Anda ragukan sebetulnya ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Tapi dijawab nanti Bang Roni, kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.